Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Sugito, di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik hal-hal yang dapat mempercepat pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah hal-hal yang dapat mempercepat ya proses pemulihan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis agar kita menjadi cepat membaik ya. Nah, perlu disadari bahwa penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan ini menjadi cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, pada kesempatan kali ini memang saya sengaja angkat topik ini ya, mengingat karena dalam kita menderita atau terganggu ya dari penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, kadang kita memakan durasi yang cukup panjang ya atau agak lama. Nah, itu karena memang di saat kita belum menemukan ya ikhtiar pemulihan yang tepat atau yang cocok ya, itu kadang masih berputar-putar di situ ya. Nah, maka dari itu memang harus banyak tip ya, baru harus banyak metode, harus banyak treatment yang harus kita lalui, kita terapkan ya. Semakin banyak hal-hal yang kita lakukan untuk menuju proses pemulihan, ini akan jauh menjadi lebih semakin efektif teman-teman. Nah, oleh karena itu buat teman-teman yang masih merasakan ya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, maka harus semangat ya, harus semangat, harus jangan pernah bosan ya untuk melakukan treatment-treatment atau metode-metode yang sekiranya itu dipandang bermanfaat ya, bermanfaat untuk meningkatkan progres ya, agar penderitaan itu menjadi semakin membaik ya. Itu seperti itu teman-teman. Nah, dari pengalaman yang saya lalui, dengan semakin banyak tip yang kita praktekkan ya, maka kecocokan itu semakin kita dapatkan ya, semakin kita dapatkan. Tetapi ketika kita hanya mencoba salah satu ya, atau mungkin hanya mengandalkan obat, nah ini ketika itu memang belum cocok ya, karena belum mengatasi sesuai dengan penyebabnya ya, yang penyebabnya itu multifaktor, nah itu kadang kita masih agak susah ya. Nah, oleh karena itu mari ya buat teman-teman yang masih dalam penderitaan ya, mungkin masih merasakan sensasi-sensasi ya. Nah, kita memang harus rajin berjuang ya untuk mendapatkan hasil yang lebih signifikan ya, yang lebih berarti, perubahannya itu terasa. Nah, itu ketika kita memang perjuangan kita itu betul-betul ya intensif lah. Nah, maka dari itu ya kita memang butuh semangat yang tinggi ya, butuh tekad yang kuat. Nah, itu yang harus kita bangun dari dalam ya. Karena apa? Karena proses penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu lebih dominan ditentukan oleh kita sendiri sebagai penderitanya ya. Sedangkan orang lain ini adalah ya sifatnya hanya memberikan dukungan ya, memberikan motivasi ya, memberikan
pengalaman-pengalaman. Nah, itu yang bisa kita adopsi ya, tetapi tanpa kita istilahnya ikhtiar sendiri, praktek sendiri, nah itu tidak akan terjadi perubahan ya. Maka dari itu sering saya mengatakan yang penting kita siap untuk berubah yaitu. Nah, berubah apa? Yaitu meninggalkan masa lalu yang sekiranya itu menjadi menghambat proses penyembuhan. Nah, itu harus kita rubah menjadi hal-hal yang dapat mempercepat penyembuhan. Nah, oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya sharingkan kepada teman-teman, ini ada hal-hal yang dapat mempercepat pemulihan asam lambung GT inisiatif psikosomatis, antara lain ya, antara lain satu ya, satu ini konsisten menjaga pola makan. Nah, ini khususnya buat teman-teman yang memang penderitaan asam lambung GT inisiatif psikosomatis itu yang pemicu pertamanya atau sebabnya itu adalah dari pola makan. Nah, ini banyak juga ya, seperti pengalaman saya juga awalnya terkena MAH karena saya makan yang tidak teratur. Saya sering terlambat makan ya. Saya makan dengan tidak seimbang lah ya antara menu yang seharusnya kita hindari justru kita menjadi keinginan atau menjadi hobi makannya itu. Nah, itu akhirnya kan tidak terjadi keseimbangan, akhirnya efeknya di lambung. Nah, itu ketika penyebabnya seperti itu, artinya dari makanan. Nah, ini harus kita jaga ya. Makanya tip yang pertama adalah konsisten menjaga pola makan. Nah, secara garis besar tentang pola makan ya, tentang pertama kita atur dari segi waktu. Jadi makan dengan waktu yang teratur ya. Jam-jamnya itu tepat sesuai dengan jadwal yang teman-teman sudah menjadi kebiasaan ya. Jadi intinya di dalam kita mengatur waktu makan itu jangan sampai terlambat makan ya. Karena sering ketika kita mengalami penderitaan ini ya, terlambat makan itu kadang menjadi kambuh ya. Contohnya seperti itu ya. Selain itu, selain kita mengatur waktu makan ya harus kita tepati, juga porsi makan ya, porsi makan. Karena apa? Dengan porsi yang tidak pas ya, contohnya mungkin terlalu sedikit atau mungkin terlalu banyak ya, itu kecenderungannya juga bisa memicu kambuh. Contohnya ketika kita makannya terlalu banyak ya, sehingga perut merasa lebih penuh ya, merasa kembung, begak, sembelit, itu juga bisa juga dipicu karena porsinya terlalu berat ya, terlalu banyak. Nah, itu disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman ya. Bagi yang kondisinya mungkin masih agak terpuruknya, nah mungkin dengan porsi kecil tetapi waktunya sering, itu seperti itu ya. Nah, tetapi bagi yang mungkin sudah normal makan 3 kali ya bolehlah dengan porsi yang standar itu. Nah, itu seperti itu harus kita konsisten mengatur itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya selain kita mengatur waktu, mengatur porsi ya, porsi makan, juga kita memilih menu ya. Memilih menu ini juga tentunya menu yang sehat, yang bergizi ya, disesuaikan dengan kebutuhan nutrisi tubuh kita. Nah, itu juga istilahnya ya mudahlah, 4 sehat 5 sempurna ya, itu yang menjadi pilihan utama ya. Tetapi kita juga jangan lupa terhadap makanan-makanan yang sensitif, contohnya makanan pantangan, yaitu juga harus kita kendalikan ya, minimal kita kurangi porsinya ya, bukan berarti kita harus selalu mantang ekstrim terus ya, tapi minimal terkendali. Contohnya untuk makanan-makanan yang pedas ya, makanan yang asam, kemudian makanan yang berlemak tinggi ya, berminyak, bersantan ya, termasuk minuman yang bersoda, beralkohol ya, mungkin berkafein. Nah, itu juga kita kendalikan sendiri. Itu teman-teman ya. Nah, itu yang seputar tentang pola makan. Nah, itu jadi kita harus konsisten. Walaupun kita kadang sudah merasa mungkin agak membaik ya, itu tetap kita jaga dan kita waspada itu. Nah, itu dari hal yang pertama, yaitu tentang konsisten menjaga pola makan. Nah, kemudian hal yang kedua yaitu kita harus rajin gerak badan teman-teman, atau olahraga lah ya. Jadi dengan makan yang baik, kemudian
kita berolahraga ya, ini secara fisik biasanya akan menjadi lebih fresh, artinya menjadi lebih sehat. Nah, kalau memang kita penyebabnya ini adalah secara fisik, nah otomatis itu cukup untuk mengatasi ya. Nah, maka olahraga ya mulai dari olahraga yang ringan teman-teman ya. Olahraga yang ringan itu bisa disesuaikan dengan kondisi teman-teman lah. Kalau saya dulu ketika dalam kondisi yang terpuruk ya, itu olahraga itu hanya jalan kaki teman-teman ya. Jadi jalan kaki saya usahakan tiap hari itu minimal itu 30 menit. 30 menit saya harus jalan kaki. Nah, itu manfaatnya ternyata juga luar biasa ya. Karena apa? Karena dengan kita rajin jalan kaki, ini memacu pencernaan juga menjadi lancar, kemudian peredaran darah juga lancar, peredaran oksigen juga lancar, termasuk otot-otot juga menjadi lentur. Nah, akhirnya badan juga menjadi lebih enakan ya. Nah, maka dari itu buat teman-teman yang masih mager ya, malas gerak, yang mungkin hari-harinya masih suka di rumah, masih suka tiduran, rebahan ya, hanya duduk-duduk. Nah, itu usahakan lebih aktif ya, lebih aktif untuk bergerak, karena itu sangat bermanfaat, akan mempercepat proses pemulihan. Nah, itu hal yang kedua ya. Nah, kemudian hal yang ketiga yaitu istirahat cukup. Ya, jadi kita juga penting istirahat ya, istirahat cukup. Contohnya tidur yang cukup lah, katakanlah kurang lebih 7 sampai 8 jam. Nah, itu kalau bisa dipenuhi ya. Tetapi kalau misalkan tidak bisa, mungkin hanya tidur 6 jam atau mungkin 5 jam, bahkan mungkin 4 jam, ya tidak usah cemas ya, tidak usah cemas. Itu sebenarnya juga tidak apa-apa ya, kalau yang penting tidak tiap hari seperti itu gitu. Nah, itu istirahat penting, contohnya tidur. Karena apa? Karena dengan kita istirahat cukup, contohnya tidur cukup, ini memberikan kesempatan tubuh untuk meregenerasi sel-sel yang telah rusak ya. Makanya ketika kita tidurnya cukup, biasanya setelah kita bangun, contohnya pagi, badan kita menjadi segar kembali ya. Itu jadi alamiahnya itu tubuh seperti itu ya. Maka dari itu ya kita lakukan saja. Tetapi kadang kesulitannya kita itu terkena insomnia ya, kadang susah tidur. Nah, ketika sudah malam susah tidur ya, tidurannya beberapa jam, ya paginya pasti akan loyo ya, akan loyo. Dan yang namanya orang kurang tidur itu termasuk imunitas tubuh juga berkurang ya. Jadi usahakan teman-teman itu cukupilah ya istirahat yang cukup, karena fungsinya sangat baik, yaitu untuk memberikan kesempatan tubuh meregenerasi sel yang pertama. Kedua juga meningkatkan imunitas tubuh ya. Kemudian yang ketiga juga menyegarkan secara keseluruhan ya, termasuk menjadi kita lebih bersemangat lah, istilahnya tidak loyo ya, kita menjadi tampil segar. Nah, ini ketika kita lakukan rutin, nah maka ya akhirnya menjadi cepat di dalam kita ini mengalami proses pemulihan atau penyembuhan. Itu ya, itu yang ketiga ya. Kemudian hal yang keempat yaitu berusaha beraktivitas normal ya, tetapi tidak over ya. Nah, artinya apa? Artinya kita usahakan di dalam proses pemulihan ini kita usahakan aktivitasnya normal saja. Nah, aktivitas normal itu seperti apa? Seperti ketika teman-teman belum terkena asam lambung gejala psikosomatis. Kalau dulu suka misalkan bepergian, ya udah bepergian nggak apa-apa. Dulu rajin bekerja, ya lakukan rajin bekerja ya. Dulu misalkan suka sosialisasi dengan banyak orang, ya lakukan hal seperti itu. Jadi kita kembali ke masa lalu untuk melakukan kegiatan-kegiatan normal. Mengapa ini penting? Karena tujuan kita sembuh supaya kita bisa beraktivitas normal kembali. Maka ini juga harus dilatih, kita harus bisa beraktivitas normal. Tetapi yang perlu diingat, itu jangan over ya. Karena ketika kita over, berlebihan, akhirnya menjadi kecapean. Nah, sedangkan kecapean itu sering memicu kita untuk kambuh ya itu. Karena apa? Karena biasa ya, yang namanya kondisi fisik
orang yang terkena asam lambung GTNC yaitu psikosomatis ini terus terang saja ini lemah ya, kondisinya lemah. Yang saya alami juga seperti itu. Jadi gerak sedikit kadang sudah merasa capek ya. Jangankan gerak ngomong saja seperti ini kadang sudah ngos-ngosan capek. Nah itu, maka dari itu harus disesuaikan dengan kondisi. Ketika sudah merasa sedikit agak capek ya sudah, batasnya di situ, berarti kita harus berhenti. Nah mungkin berhenti kemudian sambil minum ya. Nah setelah minum mungkin makan apalah itu. Nah seperti itu baru kita lakukan kembali. Jadi intinya kita harus slowing down lah. Jadi alon-alon waton kelakon ya. Jadi kita berjalan terus kegiatan ya. Pada akhirnya nanti sampai kepada tujuan itu alon-alon waton kelakon. Nah itu lakukan saja ya dengan beraktivitas normal seperti itu. Nah itu yang hal yang keempat ya. Kemudian hal yang kelima ini hubungannya dengan psikis atau kejiwaan ya. Yaitu berusaha berpikir positif ya. Nah ini kadang sulit juga karena pikiran ketika tidak kita sadari ini seringnya itu larinya kepada hal-hal yang negatif ya. Jadi biasanya larinya ke masa lalu atau ke masa yang akan datang ya. Ke masa lalu pikiran ini menghayal terhadap trauma-trauma ya, terhadap penyesalan-penyesalan, terhadap kegagalan-kegagalan, kesedihan, penderitaan, itu biasanya seperti itu. Nah, ketika seperti itu akan memacu ya, memacu asam lambung kadang menjadi tidak stabil ya, akhirnya kita menjadi kambuh ya. Demikian juga ketika berpikiran ini lari ke masa yang akan datang ya. Ini contohnya pikiran selalu cemas ya, cemas jangan-jangan nanti tidak sembuh ya, jangan-jangan nanti kambuh, itu seperti itu ke masa yang belum kita lalui atau ke masa yang akan datang. Nah akhirnya perasaan menjadi khawatir, menjadi was-was, menjadi ketakutan. Nah ini ya, ini harus disadari ya, itu sebenarnya ya apa ya, ya ilusi pikiran lah, ilusi pikiran yang sebenarnya salah ya, tetapi karena kita dipicu oleh sensasi sehingga muncul seperti itu. Nah maka dari itu harus kita sadari, usahakan pikiran ini selalu positif. Nah caranya berpikir positif itu usahakan berpikir di masa kini ya, masa kini itu saat ini. Misalkan saat ini kita sedang mendengarkan motivator, ya sudah, bila perlu kita ucapkan, sekarang saya sedang mendengarkan motivator, saya ingin istilahnya mendapatkan informasi-informasi yang positif untuk proses penyembuhan. Nah setelah itu mungkin kita sambil, bila perlu sambil mencatat ya. Nah itu sehingga pikiran nggak melayang ke masa lalu maupun masa yang akan datang. Jadi sadari saja, sering katakan saya sekarang sedang apa itu. Nah apanya itu ya tergantung teman-teman sedang melakukan apa. Nah itu supaya pikiran menjadi positif. Itu yang pertama, tekniknya seperti itu. Kemudian teknik yang kedua untuk mendapatkan supaya pikiran positif ketika kita mau menganalisa sesuatu ya, menanggapi sesuatu ya. Nah itu kita awali dengan kata syukur ya. Jadi misalkan kita menanggapi sensasi ya, katakanlah sensasi kita kadang masih muncul ya, ya harus didahului dengan kata syukur ya. Misalkan alhamdulillah saya bersyukur, walaupun misalkan masih keliengan saya tidak apa-apa, saya baik-baik saja, faktanya saya sehat walafiat, sensasi hanya numpang lewat. Nah misalkan seperti itu, harus dikuatkan seperti itu. Nah akhirnya kita menjadi positif ya kalau sudah diawali dengan kata alhamdulillah saya bersyukur, terus apa-apa yang dilihat itu seperti itu. Nah akhirnya pikiran menjadi positif. Nah dengan seperti itu maka hal-hal yang bersifat negatif itu sedikit demi sedikit akan terkikis ya. Nah ketika pikiran kita sudah dominan diwarnai oleh pikiran positif, maka ya asam lambung itu menjadi stabil ya, menjadi stabil. Nah akhirnya kita menjadi tidak kambuh. Nah akhirnya lama-lama menjadi sembuh. Prosesnya begitu teman-teman ya. Baik ya, itu adalah tip yang atau hal yang kelima ya. Nah kemudian yang keenam, selalu ya afirmasi positif ya, afirmasi positif. Nah afirmasi positif ini sebenarnya
cara memotivasi diri kita sendiri ya. Cara memotivasi diri kita sendiri ketika kita dalam keraguan-raguan, dalam kecemasan, dalam ketakutan. Itu kita harus lawan dengan afirmasi positif ya. Contohnya misalkan ketika kita mau bepergian rasanya ragu, rasanya takut ya. Nah, itu kita lawan saja ya. Contohnya misalkan mau bepergian ya siap saja ya. Bismillah, katakanlah saya mau berangkat ke mana ya. Saya tidak takut ya, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat, pasti saya bisa. Seperti itu ya. Dengan seperti itu nanti hal-hal yang bersifat negatif itu akan terkalahkan oleh afirmasi positif ya. Contohnya ketika kita mau makan ya, mau makan mungkin ada makanan-makanan yang menurut kita ragu ya, jangan-jangan nanti kambuh, jangan-jangan nanti memicu jadi kembung dan lain sebagainya. Itu pun afirmasikan ya. Jadi makanan adalah rezeki yang harus kita syukuri, rezeki yang harus kita nikmati, makan untuk sehat. Alhamdulillah saya bisa makan dan akhirnya saya merasakan semakin sehat, semakin energik dan seterusnya, seperti itu. Jadi dengan semuanya hal-hal yang bersifat negatif itu akan terkalahkan ya, terkalahkan oleh afirmasi positif. Ini caranya seperti itu teman-teman. Akhirnya kita menjadi bangkit dan terus bangkit. Nah, akhirnya kita menjadi sembuh. Itu prosesnya begitu. Jadi makanya ini yang bisa melakukan ya diri kita sendiri. Ketika diri kita sendiri itu istilahnya tidak semangat ya, apalagi putus asa, ya itu akan sulit ya. Nah, kalau seperti itu kapan mau sembuh ya? Maka harus kita bangkit ya dengan keberanian, dengan beberapa tips harus kita lakukan. Nah, ini insya Allah hasilnya itu pasti membaik gitu. Oke ya, itu tip yang ke berapa tadi ya? Itu yang ke-6 ya, afirmasi positif. Nah, kemudian yang ke-7, mensyukuri apa adanya. Jadi dalam kondisi apapun kita selalu berusaha bersyukur ya. Jadi kita jangan melihat ke atas, tapi kita melihat ke bawah untuk memudahkan supaya kita menimbulkan rasa syukur. Contohnya ya, ketika kita masih merasakan sensasi ya, mungkin masih keliengan, kadang jalan juga mungkin masih sempoyongan ya, tubuh masih merasa kadang tidak nyaman, mungkin rasanya lemes dan sebagainya ya. Itu pun kita syukuri ya. Jadi ya alhamdulillah kita bersyukur walaupun kita misalkan badan merasa lemes ya, tidak bertenaga, agak bersempoyongan, tapi saya baik-baik saja. Faktanya semakin hari saya semakin sehat, semakin hari saya semakin damai, dan semakin hari saya bisa merasakan bahagia. Itu seperti itu ya. Akhirnya nanti menjadi kuat teman-teman ya. Jadi fisik kita kuat, mental kita kuat. Nah, itu yang diharapkan itu seperti itu. Karena apa? Karena yang namanya orang terkena psikosomatik ini betul-betul ya, pikiran ini menentukan sekali. Ketika pikiran kita ragu, ketika pikiran kita ini tidak semangat, ya sudah, hasilnya itu akan sesuai dengan itu ya. Tetapi ketika pikiran ini bangkit ya, bersemangat, maju, berani, ya pasti tubuh akan mengikuti. Itu rahasianya psikosomatik itu seperti itu. Jadi lakukan saja yang terbaik ya. Mudah-mudahan teman-teman menjadi cepat membaik. Oke, ya itu yang ke-7, jadi mensyukuri apa adanya. Nah, kemudian yang ke-8 ya, banyak sedekah teman-teman ya, banyak sedekah, banyak memberi lah ya. Jadi banyak berbagi ya, banyak berbagi, banyak bersedekah, banyak bersedekah, banyak berbagi. Ini sama ya, intinya seperti itu. Karena apa? Secara psikologis ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain atau mungkin sesuatu kepada alam, ini sebenarnya kita sedang melepaskan energi-energi negatif yang ada di dalam diri kita. Makanya setelah kita melakukan mungkin banyak berbagi, kita akan merasakan plong ya, merasakan plong, merasakan jauh lebih rileks ya, jauh lebih bisa merasakan bahagia. Itu karena ada energi negatif yang terlepaskan. Makanya silahkan ya bersedekah ya, atau berbagi ya, itu sangat mudah kok. Itu jangan dibayangkan yang besar-besar ya, mulai dari hal yang kecil lah. Contohnya
kita selalu tersenyum saja ketika berpapasan dengan orang lain ya. Senyum, salam, sapa ini sudah melepaskan energi negatif, teman-teman. Lakukan saja ya. Jadi senyum ini sedekah yang paling murah ya, itu. Nah, setelah itu mungkin baru meningkat ke yang lain, bisa berupa jasa kebaikan kita ya, kita berikan kepada orang lain, sikap kita kepada orang lain juga harus baik. Nah, syukur mungkin secara materi kita juga berbagi, nah itu juga akan lebih bagus lagi. Itu lakukan saja ya, nanti hasilnya kita akan merasakan sendiri, teman-teman ya. Itu oke. Jadi banyak bersedekah. Nah, kemudian yang kesembilan, ini masih hubungannya secara psikis ya, secara kejiwaan. Kita harus sabar ya, tidak terburu-buru, tidak emosional. Nah, ini adalah pengendalian jiwa lah intinya. Ya silahkan untuk bersabar, kita latih ya. Kemudian kita juga latih untuk tidak terburu-buru ya. Kita jangan punya target yang harus ya, yang harus super ya. Nah, harus paling baik, jangan. Pokoknya kita sedapatnya saja ya. Itu semuanya itu adalah rezeki yang kita dapatkan. Jadi pokoknya kita syukuri saja, seperti tadi, mensyukuri apa adanya ya. Nah, itu akan mudah menimbulkan rasa sabar. Nah, kemudian secara emosional juga menjadi stabil, kita tidak mudah terpancing emosional. Walaupun ini kadang kesulitannya ketika kita menjaga emosional ini kan faktornya tidak hanya dari dalam ya, kadang faktornya dari luar yang selalu menghantam kita. Nah, kita kadang terpancing. Nah, ini yang kesulitannya seperti itu. Nah, ketika seperti itu ya disiasati saja lah, bagaimana pasti bisa, teman-teman. Pokoknya mungkin kita bila perlu mengalah ya, yang penting kita menjadi lebih damai. Itu pun langkah yang terbaik gitu. Baik ya, itu yang ke-9. Nah, kemudian yang terakhir ya, yang terakhir yang ke-10 ya, ini hal yang penting juga, masih yang berhubungan dengan kejiwaan, supaya jiwa kita menjadi semakin tenang ya, semakin rileks ya, berpikir makin positif. Nah, ini yang terakhir adalah banyak bersujud. Banyak bersujud ini artinya ya banyak mendekatkan diri lah. Kita selalu ingat kepada Sang Pencipta, yaitu ya, contohnya ya melalui kita menjadi rajin ibadah ya, menjadi mungkin rajin bersolawat, berzikir dan lain sebagainya ya, termasuk mungkin yang beda keyakinan ya samalah, itu seperti itu. Intinya kita lebih mendekatkan diri, ingat kepada Sang Pencipta, selalu memberikan kebaikan kepada orang lain dan kepada alam semesta. Itu insya Allah nanti kita jauh menjadi lebih damai. Baik, teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.